Pada zaman para hakim di Israel, terjadi kelaparan yang melanda negeri itu. Seorang laki-laki bernama Elimelek bersama istrinya Naomi dan kedua anak mereka, Mahlon dan Kilion, meninggalkan Bethlehem di Yehuda untuk mencari kehidupan yang lebih baik di tanah Moab. Mereka menetap di sana, berharap menemukan kelimpahan dan kedamaian. Namun, keadaan tak berjalan seperti yang mereka harapkan. Elimelek meninggal di tanah asing, meninggalkan Naomi sebagai janda dengan dua anak laki-laki yang belum menikah. Kedua putra Naomi, Mahlon dan Kilion, menikah dengan perempuan Moab, Ruth dan Orpa. Sayangnya pada 10 tahun kemudian, Mahlon dan Kilion juga meninggal. Naomi, yang kehilangan suami dan kedua putranya, merasa sangat sedih dan putus asa. Tanpa seorang pria untuk melindungi dan menyediakan kebutuhan mereka, Naomi dan kedua menantunya berada dalam posisi yang sangat rentan. Mendengar bahwa Tuhan telah memberkati tanah Israel dengan hasil panen yang melimpah, Naomi memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Bethlehem. Ia memanggil kedua menantunya dan menyarankan agar mereka kembali ke rumah ibu mereka masing-masing dan memulai kehidupan baru di Moab. Naomi berharap agar mereka dapat menikah lagi dan menemukan kebahagiaan di tanah kelahiran mereka. Orpa, meskipun dengan berat hati, akhirnya memutuskan untuk mengikuti saran Naomi dan kembali ke keluarganya. Namun, Ruth menunjukkan kesetiaan yang luar biasa. Meskipun Naomi berusaha membujuknya untuk kembali seperti Orpa, Ruth tetap bersikeras untuk tetap bersama Naomi. Ruth berkata, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu adalah bangsaku dan Allahmu adalah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku akan dikuburkan. Demikianlah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ruth dan Naomi akhirnya tiba di Bethlehem pada awal musim panen jelai. Kehadiran mereka menarik perhatian penduduk setempat dan mereka bertanya-tanya tentang kondisi Naomi. Naomi yang merasa sangat pahit karena kehilangan yang dialaminya, berkata kepada mereka untuk memanggilnya Mara, yang berarti pahit, karena Tuhan telah memberikan penderitaan yang berat kepadanya. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, Ruth meminta izin kepada Naomi untuk pergi ke ladang dan memungut jelai yang tertinggal setelah para penuai selesai bekerja. Kebetulan Ruth bekerja di ladang milik Boas, seorang kerabat Elimelek yang kaya dan berpengaruh. Boas segera memperhatikan Ruth dan terkesan oleh dedikasinya kepada Naomi. Boas berbicara dengan Ruth dan memberinya hak istimewa untuk memungut di ladangnya serta memberinya perlindungan dan makanan. Ruth terkejut oleh kebaikan Boas dan bertanya mengapa ia menunjukkan begitu banyak perhatian padanya. Seorang perempuan asing. Boas menjawab bahwa ia telah mendengar semua yang dilakukan Ruth untuk Naomi. Bagaimana ia meninggalkan tanah kelahirannya dan datang ke negeri asing untuk mendukung ibu mertuanya. Boas memberkati Ruth dan berharap Tuhan memberinya upah yang penuh atas tindakannya. Setiap hari Ruth bekerja di ladang Boas sampai akhir musim panen. Naomi, yang menyadari perhatian khusus Boas terhadap Ruth, merencanakan sebuah rencana untuk menjamin masa depan Ruth. Naomi menyuruh Ruth pergi ke tempat pengirikan pada malam hari dan berbaring di kaki Boas setelah ia selesai bekerja dan beristirahat. Ruth mengikuti instruksi Naomi dan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Ketika Boas terbangun pada malam hari dan menemukan Ruth di kakinya, ia terkejut. Ruth menjelaskan bahwa ia datang untuk memohon perlindungan dan mengingatkan Boas tentang kewajiban keluarga untuk menikahi janda kerabat dekat yang telah meninggal. Boas merasa terhormat dan setuju untuk menikahi Ruth, tetapi ia menyatakan bahwa ada seorang kerabat yang lebih dekat yang memiliki hak pertama. Boas berjanji untuk menyelesaikan masalah ini pada pagi hari. Pada hari berikutnya, Boas pergi ke pintu gerbang kota dan berbicara dengan kerabat yang lebih dekat itu. Ketika kerabat itu menolak untuk menebus tanah Elimelek dan menikahi Ruth karena khawatir merusak warisannya sendiri, Boas mengambil alih hak tebusan tersebut. Dengan disaksikan oleh para tua-tua kota, Boas menebus tanah Elimelek dan setuju untuk menikahi Ruth, memastikan bahwa nama Elimelek dan keluarganya tetap hidup. Ruth dan Boas menikah dan Tuhan memberkati mereka dengan seorang anak laki-laki bernama Obed. Obed menjadi kakek dari Raja Daud, yang menjadikan Ruth sebagai nenek moyang dari garis keturunan yang akhirnya melahirkan Yesus Kristus. Kisah Ruth menunjukkan kesetiaan, cinta, dan kebaikan yang tak terhingga. Ruth, seorang perempuan Moab yang datang ke Israel dengan iman dan dedikasi kepada ibu mertuanya, menjadi bagian penting dari rencana Tuhan untuk keselamatan umat manusia. Kisah Ruth adalah contoh yang luar biasa tentang bagaimana Tuhan dapat bekerja melalui keadaan yang paling sulit dan bagaimana kesetiaan serta kebaikan hati dapat membawa berkat yang luar biasa. Ini sama adalah sound tentang citra yang melampaui batas budaya dan bangsa, serta tentang iman yang membawa perubahan besar dalam hidup seseorang.
Kisah Rut mengajarkan kita banyak pelajaran berharga. Pertama, ia menunjukkan pentingnya kesetiaan dan dedikasi. Meskipun Rut adalah orang asing di tanah Israel, kesetiaannya kepada Naomi dan keyakinannya pada Tuhan membawanya kepada berkat yang luar biasa. Kedua, kisah ini mengajarkan kita tentang kekuatan kebaikan hati. Boas menunjukkan kemurahan hati dan perlindungan kepada Rut, yang pada akhirnya membawa kebahagiaan bagi mereka berdua. Terakhir, kisah Rut mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita, bahkan dalam situasi yang tampaknya paling sulit. Rencananya selalu baik, dan Dia mampu mengubah penderitaan kita menjadi berkat yang luar biasa. Rut dan Naomi yang memulai perjalanan mereka dengan hati yang penuh kesedihan, berakhir dengan sukacita dan pemulihan karena kesetiaan dan iman mereka kepada Tuhan.